Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di pembelajaran dari Matematika Peminatan kelas 12. Pada hari ini kita akan membahas materi mengenai distribusi peluang binomial. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama kita akan bahas tentang variabel acak diskrit. Oke, jadi apa itu variabel acak? Variabel acak ini adalah suatu fungsi yang memetakan setiap anggota ruang sampel S ke bilangan real. Variabel acak diskrit adalah variabel dengan nilai yang dapat dihitung. Artinya dapat dihitung adalah yaitu nilai-nilai yang dimilikinya dalam bilangan bulat positif. Contohnya apa? 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, sebagai contoh, banyak motor yang terjual setiap bulan. Nah, ini adalah contoh dari variabel acak diskrit. Banyak kecelakaan lalu lintas setahun. Nah, karena nilainya di sini adalah bilangan bulat positif. Contoh yang ketiga adalah banyak televisi yang diproduksi setiap tahun. Suatu variabel acak dinyatakan dalam huruf besar, misalnya X. Adapun nilainya dinyatakan dalam huruf kecil, misalnya X kecil. Oke, contoh. Sebuah koin dengan dua sisi, yaitu sisi gambar, kita simbolkan dengan G, dan sisi angka, simbolnya A, dilemparkan sebanyak 3 kali berturut-turut. Hasil yang mungkin terjadi dapat dinyatakan dalam ruang sampel S. Oke, ruang sampel S nya adalah, yang pertama adalah ketiganya gambar, jadi gambar. Kemudian yang kedua, kemungkinan kedua adalah koin yang pertama gambar, kemudian pelemparan kedua gambar, kemudian pelemparan ketiga angka. Kemungkinan ketiga bisa gambar, angka, gambar. Kemungkinan keempat angka, gambar, gambar. Kemungkinan kelima gambar, angka, angka. Kemungkinan keenam angka, gambar, angka. Kemungkinan ketujuh angka, angka, gambar. Kemungkinan kedelapan angka, angka, angka. Oke, untuk menghitung jumlah dari ruang sampelnya atau NS itu adalah kita karena ada dua sisi, berarti 2 kita pakatkan dengan banyaknya lemparan 3. Jadi 2 pangkat 3 yaitu ada 8 gitu ya. Misalnya X adalah banyak sisi angka yang muncul. Nah, untuk X sama dengan 0 berarti tidak ada sisi angka yang muncul. Hal tersebut ditunjukkan untuk titik sampel ya, pertama G. Untuk X sama dengan 1 berarti sisi angka yang muncul 1 kali. Nah, hal tersebut ditunjukkan oleh titik sampel GGA, GAG, dan AGG. Karena di sini A-nya hanya ada 1. Kemudian untuk X sama dengan 2 berarti sisi angka yang muncul 2 kali. Nah, hal ini ditunjukkan oleh titik sampel GAA, AGA, dan AAG. Karena di sini titik sampel A-nya ada 2 kali. Kemudian untuk X sama dengan 3 berarti sisi angka yang muncul 3 kali. Nah, hal ini ditunjukkan oleh titik sampel AAA. Karena di sini ketiganya adalah angka. Jadi nilai X yang mungkin adalah 0, 1, 2, 3. Kenapa sampai 3 saja? Karena kalau X-nya 4, nah, di sini berarti kan artinya adalah sisi angka yang muncul 4 kali. Karena di sini pelemparan cuma 3 kali, berarti itu tidak mungkin. Contoh kedua, suatu perusahaan mengadakan seleksi terhadap 4 calon karyawan. Misalnya calon karyawan lolos seleksi dinotasikan L. Sedangkan calon karyawan tidak lolos dinotasikan G. Jika X menyatakan banyak calon karyawan yang lolos seleksi, hasilnya sebagai berikut. Oke, bisa juga adalah kita bentuk dalam tabel seperti berikut ya. Oke, di sini kolom pertama adalah status kelolosan, kemudian kolom kedua adalah X sama dengan X kecil. Kejadiannya ya. Oke, untuk X sama dengan 0 berarti di sini maksudnya adalah kelolosannya adalah tidak ada atau tidak ada yang lolos. Jadi di sini gagal semua. Kemudian X sama dengan 1 berarti jumlah yang lolos ada 1, berarti L-nya 1, berarti LGGG, GLGG, GGLG, dan GGGL. Untuk X sama dengan 2 berarti banyak calon karyawan yang lolos ada 2. Dari sini L-nya 2, ada LLGG, LGLG, GLGL, GLLG, LGGL, dan GGLL. Untuk X sama dengan 3 berarti jumlah karyawan yang lolos ada 3. Berarti di sini L-nya ada 3 ya. Berarti LLG, LLGL, LGLL, GLLL. Untuk X sama dengan 4 berarti jumlah karyawan yang lolos ada 4. Berarti di sini LLLL. Nah, di sini jumlah kejadiannya ada 16. Atau kita hitungnya 2 pangkat 4 karena di sini ada 4 calon karyawan. Oke, berdasarkan tabel di atas, nilai variabel acak X adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Oke, selanjutnya kita bahas tentang fungsi peluang diskrit. Nah, distribusi probabilitas variabel acak yang diskrit dapat dinyatakan dengan sebuah grafik yang memperlihatkan probabilitas yang berkaitan dengan setiap nilai dari variabel acak. Pada umumnya, semua nilai peluang dari variabel acak X dinyatakan sebagai rumus atau fungsi. Misalnya fx sama dengan px sama dengan x. Diketahui X adalah variabel acak diskrit dengan fungsi peluang px sama dengan x sama dengan fx. Dalam hal ini, fungsi peluang fx berlaku untuk semua nilai x yang mungkin, yaitu x1, x2, x3, dan seterusnya. Berarti di sini px sama dengan xi itu sama dengan fxi dengan i sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya.
fungsi peluangnya bernilai 0 untuk nilai selain X. Himpunan pasangan berurut X, Fx disebut fungsi peluang dari variabel acak diskrit X jika setiap kejadian X memenuhi hal berikut. Yang pertama, nilai fungsinya selalu non negatif untuk setiap nilai X. Berarti di sini Fx-nya lebih dari sama dengan 0. Yang kedua, jumlah nilai semua fungsinya sama dengan 1. Berarti sigma Fx sama dengan 1. Oke, contoh, diketahui fungsi Gx X per 9 untuk X sama dengan 2, 3, 4, 0 untuk X lainnya. Nah, Gx adalah suatu distribusi peluang dari variabel acak X. Tentukan yang pertama distribusi peluang variabel acak X. Kemudian nilai Px sama dengan X, Px kurang dari sama dengan 3, dan Px kurang dari 3. Oke, jawab. Kita buktikan dulu Gx ini adalah suatu distribusi peluang ya. Caranya adalah kita hitung sigma Gx. Jadi sigma untuk X sama dengan 2 sampai 3. Sampai 4 maksudnya. Jadi sigma 2 sampai 4 dari Gx yaitu G2 ditambah G3 ditambah G4. Karena Gx adalah X per 9, berarti G2 sama dengan 2 per 9, G3 sama dengan 3 per 9, dan G4 sama dengan 4 per 9. Tinggal kita jumlahkan 2 tambah 3 ditambah 4, karena penyebutnya sudah sama ya. Jadi tinggal kita jumlahkan bilangnya. 2 tambah 3, 5, 5 tambah 4, 9. Hasilnya 9 per 9 sama dengan 1. Berarti terbukti bahwa Gx adalah suatu distribusi peluang dari variabel acak X. Oke. Nah, sekarang kita hitung distribusi peluang variabel acak X. Oke, tabelnya kita hitung dengan tabel berikut ya. Oke, untuk X, nah di sini kemudian yang di bawahnya adalah Px sama dengan X. Nah, untuk X sama dengan 2, berarti di sini Px sama dengan 2 adalah 2 per 9. Untuk X sama dengan 3, berarti di sini Px sama dengan 3, yaitu 3 per 9. Kemudian untuk X sama dengan 4, berarti di sini Px sama dengan 4-nya adalah 4 per 9. Itu ya. Oke, di sini Px sama dengan 3. Nah, berarti adalah G3. G3 di sini adalah 3 per 9. Nah, kemudian untuk Px kurang dari sama dengan 3, itu berarti adalah yang kurang dari sama dengan 3 berarti 2 dan 3. Ya kan? Berarti Px sama dengan 2 ditambah dengan Px sama dengan 3. Hasilnya adalah G2 ditambah G3, yaitu 2 per 9 ditambah 3 per 9. Hasilnya 5 per 9. Untuk Px kurang dari 3, nah yang kurang dari 3 cuma 2, berarti hasilnya adalah Px sama dengan 2, yaitu G2 sama dengan 2 per 9. Gitu ya. Oke, contoh kedua. Variabel acak X menyatakan banyaknya sisi gambar yang muncul pada pelemparan sebuah mata uang koin sebanyak 3 kali. Tentukan Px sama dengan 1 dan Px kurang dari 3. Jawab. Oke, kita bisa menghitung dengan tabel ya, tabel seperti ini. X sama dengan X. Kemudian di sini hasil pelemparan koin, kolom ketiga adalah jumlah kejadian. Untuk X sama dengan 0, kejadiannya adalah A. Berarti gambarnya nggak ada yang muncul, berarti muncul angka semua. Untuk X sama dengan 1, berarti mata uang koin menghasilkan gambar ya, itu hanya 1 kali. Berarti GAA, AGA, dan AAG. Untuk X sama dengan 2, berarti banyaknya sisi gambar yang muncul 2 kali, berarti GGA, GAG, dan AGG. Untuk X sama dengan 3, berarti banyaknya sisi gambar yang muncul 3 kali, berarti GGG. Sejumlah kejadian 1, 3, 3, 1. Nah, kita jumlahkan, jumlahnya adalah 8. Oke. Yang ditanyakan adalah Px sama dengan 1 dan Px kurang dari 3. Untuk Px sama dengan 1, berarti Px sama dengan 1 jumlah kejadiannya ada 3. Berarti peluangnya adalah 3 per 8. Dan untuk peluang diskrit X kurang dari 3. Nah, untuk X kurang dari 3 berarti yang kurang dari 3 adalah X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2. Berarti ini sama dengan Px sama dengan 0 ditambah Px sama dengan 1 ditambah Px sama dengan 2. Ya. Px sama dengan 0, 1 per 8. Ya. Px sama dengan 1 berarti 3 per 8. Px sama dengan 2 di sini 3 per 8. Kita jumlahkan 1 tambah 3, 6, 6 tambah 1 tambah 3, 4, 4 tambah 3, 7. Berarti hasilnya 7 per 8. Gitu ya. Oke, nah distribusi peluang variabel acak X ini dapat kita tunjukkan oleh tabel berikutnya. X-nya. Jadi X-nya 0, untuk X sama dengan 0 berarti jumlah kejadiannya ini Px X sama dengan X-nya 1 per 8. Untuk X sama dengan 1 berarti jumlah kejadian 3 berarti 3 per 8. Untuk X sama dengan 2 berarti kalau jumlah kejadian 3 berarti jadi 3 per 8.
Untuk X sama dengan 3, berarti jumlah kejadiannya 1, berarti Px sama dengan 3 sama dengan 1/8. Gitu ya. Oke, fungsi fx disebut fungsi distribusi kumulatif, disingkat fungsi distribusi untuk variabel acak x. Fungsi distribusi fx didefinisikan sebagai berikut. Fx sama dengan Px kurang dari sama dengan x. Dengan sebarang bilangan real, fungsi distribusi fx diperoleh dari fungsi peluang fx, yaitu fx sama dengan Px kurang dari sama dengan x. Sama dengan sigma c kurang dari sama dengan x fc. Sebaliknya, fungsi peluang fx dapat diturunkan dari fungsi distribusi fx. Jika variabel acak x mempunyai nilai berhingga, yaitu x1, x2, x3 hingga xn, fungsi distribusi fx dapat dirumuskan sebagai berikut. Fx sama dengan 0, fx1 untuk x kurang dari x1, fx1 untuk x sama dengan x1, fx1 ditambah fx2 untuk x sama dengan x2, dan seterusnya hingga fx1 ditambah fx2 ditambah titik sampai fxn untuk x sama dengan xn. Contoh, diketahui variabel acak x menyatakan banyak kejadian muncul sisi angka dalam percobaan pelemparan uang logam sebanyak 3 kali. Itu kan fungsi distribusi fx. Oke, variabel acak x menyatakan banyak kejadian muncul sisi angka. Distribusi peluang variabel acak x ditunjukkan oleh tabel berikut. X sama dengan 0 dan fx, berarti x sama dengan 0. Di sini 0, 1/8, 1, 3/8, 2, 3/8, 3, fx-nya adalah 1/8. Ini maksudnya fx sama dengan x ya. Ada tipu. Oke, dengan demikian, nah, untuk fx sama dengan 0, berarti untuk fx sama dengan 0 berarti untuk x sama dengan untuk x kurang dari 0. F0 sama dengan 1/8 untuk x sama dengan 0. Kemudian f0 tambah f1 itu sama dengan 1/8 tambah 3/8 sama dengan 4/8 untuk x sama dengan 1. Untuk fx sama dengan untuk x sama dengan 2, berarti kan f2. Berarti f0 tambah f1 tambah f2 sama dengan 4/8 tambah 3/8 sama dengan 7/8. Untuk x sama dengan 3, berarti di sini f3. Berarti f0 tambah f1 tambah f2 tambah f3 sama dengan 7/8 tambah 1/8 sama dengan 1. Jadi fungsi distribusi fx-nya adalah, nah, di sini fx sama dengan 0 untuk x kurang dari 0, fx sama dengan 1/8 untuk x sama dengan 0, fx sama dengan 4/8 untuk x sama dengan 1, fx sama dengan 7/8 untuk x sama dengan 2, dan fx sama dengan 1 untuk x sama dengan 3. Oke, jadi cukup sekian bahasan hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.